Berbicara terkait kebocoran data dan juga penyalahgunaan data pribadi ini memang motifnya terus berinovasi, bahkan banyak juga yang terkecoh. Sebetulnya Anda juga bisa memberikan himbauan kepada masyarakat harus seperti apa agar memang tidak terkecoh dan juga memberikan secara cuma-cuma data pribadi miliknya. Ya, yang pertama memang kita harus pertama gini sebenarnya. Kalau kita mau paling aman, ya jangan gunakan aplikasi apa-apa gitu ya. Jangan menggunakan aplikasi online atau digital sama sekali. Mau ngurus uang ya secara manual aja langsung ke bank misalnya. Tapi selalu ada trade off kan. Kalau misalnya kita melakukan secara manual, maka kemudahan-kemudahan untuk ngecek saldo, untuk transfer uang segala macam atau membayar sesuatu jadinya tidak bisa kita lakukan lewat mobile device kita gitu. Nah, pada saat kita punya mobile device, kita memberikan akses lewat mobile device kita itu untuk bisa ngecek saldo, mengirimkan uang, transfer uang dan lain sebagainya, maka kita pun harus lebih hati-hati siapa yang memiliki akses ke situ. Karena ketika itu dimiliki oleh orang lain, ada orang lain yang punya akses ke situ, maka ada kemungkinan ada potensi untuk mereka melakukan kejahatan, yaitu mengambil saldo atau jumlah uang yang ada dalam e-wallet kita ataupun mengirimkannya ke orang lain atau bahkan membelanjakan uang yang ada dalam wallet atau saldo kita. Satu modus lagi adalah sebenarnya mengajukan pinjaman online menggunakan data orang lain. Nah, jadi data orang lain, kemudian uang yang dipinjamkan pun ditransfer ke rekening orang lain. Yang data si orang yang datanya dicuri atau dipinjam itu kemudian tiba-tiba menerima keharusan untuk membayar pinjaman cicilan, padahal dia tidak pernah meminjam. Nah, kembali ini biasanya semua terjadi karena balik lagi ya. Kalau kita bilang kelalaian, ya memang kelalaian pengguna, tapi tidak sepenuhnya memang harus tanggung jawab pengguna. Mereka yang memberikan layanan pun harus punya tanggung jawab di sini, dalam arti misalnya memberikan edukasi yang lebih ketat lagi gitu ya. Tidak bisa kemudian 100% ya salah sendiri dong gitu. Kenapa kamu berikan? Kalau gitu caranya nanti nggak ada yang mau jadi pelanggan atau jadi nasabah Anda kalau kayak gitu. Nah, jadi saya melihat memang ada trade off antara kemudahan dan security, tapi seluruh penyedia layanan memang makin kesini ya, karena penggunanya makin banyak, jumlah kerugian yang bisa ditimbulkan itu juga luar biasa besar, maka harus punya perhatian lebih terhadap proses-proses KYC misalnya know your customer, lalu kemudian security measure-nya, apakah itu misalnya menggunakan two factor authentication ya, biasanya sekarang kita juga menerima OTP misalnya lewat WhatsApp atau lewat SMS. Hal kayak gitu memang mensyaratkan adanya satu langkah lagi untuk supaya kita makin aman, tapi setidaknya itu bisa membuat ada langkah-langkah keamanan tambahan sehingga tidak terlalu mudah untuk rekening kita atau e-wallet kita ataupun data kita digunakan oleh orang lain sehingga kita bisa menimbulkan kerugian buat diri kita sendiri gitu. Oke, baik. Jadi tidak hanya untuk pengguna begitu ya, tapi ini juga diharapkan bagi penyedia juga terus mengimprove bagaimana terkait keamanan data Ya. dari para penggunanya.